Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasanya rada lemes nih. Tadi malam saya diundang untuk melalui Zoom berbagi tentang parenting di dalam satu kayak webinar untuk parents sama teacher. Kemudian ada satu pertanyaan yang masuk, dia bilang begini, saya kan cerita bahwa orang tua itu kalau sudah dikasih Tuhan punya anak, maka Tuhan itu menitipkan anak ke kita. Jadi anak itu jangan dititipkan balik ke Tuhan. Karena pernah ada jemaat itu datang ke saya, dia minta tolong saya untuk mengkonselingi anaknya. Anaknya udah punya anak, jadi dia bilang anak saya cuman bisanya hari Sabtu. Saya minta tolong ibu ke rumah anak saya. Karena dia sekarang sedang mengalami pergumulan soal pekerjaan. Saya bilang, Bu, saya kalau pas Sabtu nggak bisa karena satu-satunya jadwal saya yang kosong sama anak-anak juga hari Sabtu. Nah dia jawab begini, Ibu kan melayani Tuhan, ibu ini kan hamba Tuhan. Jadi anak-anak ibu serahkan ke Tuhan. Nanti Tuhan yang ambil alih. Nah ibu melayani kami. Dia bilang gitu. Saya bilang Tuhan itu nitipkan anak ke kita. Jangan dititipkan balik. Jangan Tuhan yang dijadikan babysitter. Nah saya cerita gitu. Lalu salah seorang tanya gini. Bagaimana kalau karena kondisi tertentu. Karena kondisi tertentu orang tua itu tidak bisa bersama dengan anak. Nah saya bilang masalahnya pertanyaannya tidak jelas kondisi tertentu itu apa. Intinya dia mencari satu excuse atau dukungan bahwa it's okay gitu loh tidak bareng sama anak. Terus singkatnya dia akhirnya cerita bahwa dia single parent. Pasangannya udah meninggal, nggak tahu ini nggak tahu mom atau dad nggak tahu ya. Terus dia bilang karena single parent jadi dia itu harus kerja terus. Saya cuman bilang begini, saya kemarin baru ketemu sama satu ibu. Dia itu bukan single parent tapi suaminya dalam kondisi sakit sekian tahun nggak bisa kerja, nggak bisa kerja keras. Jadi istilahnya dia harus memelihara juga suaminya kan gitu kan. Dan Anda tahu anaknya berapa? 6. Plus suami jadi 7 yang harus dia rawat. Dan saya waktu dengar dia punya kesaksian dan 6 anaknya semuanya hamba Tuhan. Gila ya. Dan 6 anaknya semuanya jadi orang yang sukses di sini. Saya kalau sebut namanya saudara pasti tahu. Dan anaknya semuanya sukses di sini. Terus kemudian dia cerita bagaimana orang tuh berpikir kalau saya tuh di Australia itu pasti duitnya banyak, apalagi anaknya yang di Australia sekian banyak. Wow, ini orang duitnya banyak. Dia cerita bagaimana semua itu dengan keajaiban Tuhan. Dan saya itu sampai kagum, saya bilang ibu ada satu, ibu atau bapak yang tanya ini saya nggak tahu, ada satu orang single parent. Buat saya single parent walaupun ada suami, tapi dalam konteks suaminya nggak bisa berfungsi. Bekerja, enggak bisa help so much. Dan saya bilang 6 anak dan semuanya jadi hamba Tuhan plus businessman yang berhasil. Saya bilang wow, saya bilang kalau yang punya 6 anak bisa, yang punya 1 atau 2 harusnya lebih bisa. Saya tuh bilang begini, gila ya seorang perempuan itu punya kekuatan yang dahsyat. Ibu-ibu tahu nggak wanita itu multitask? Nggak percaya? Kalau kita habis dari belanja turun dari mobil, lihatan mama-mama kalau bawa barang dari mobil, sini bila perlu gini. Ya kan? Multitask loh. Multitask mama-mama itu bisa taruh sini, bener kan? Kalau ya ini kan Mother's Day, jadi bapak-bapak nggak boleh protes. Tuhan bilang kan wanita dijadikan penolong. I can see now why.
ibu-ibu, wanita-wanita, Anda tuh punya extra strength yang luar biasa. Yang luar biasa. Amin. Boleh dong, saya minta tolong suami-suami lihat istrinya dan bilang, you are the most beautiful woman in the world. You are the most precious gift God gave me. Nah, bilang dong, suami kok pelit banget. Suami ngomong sama sebelahnya dong. Saya lihat Pak Cermin diam aja tuh. Oh, dia tiap hari Pak. Dia cari excuse nih. Oke, saya berdoa hari-hari ini Mother's Day boleh mengingatkan bahwa ibu-ibu Anda punya kekuatan yang luar biasa. Ada seorang ibu di Surabaya punya anak 5 dan punya pabrik. Dan dia menyiapkan pabrik itu untuk anak-anaknya semua, dan anak-anaknya sekarang orangnya udah meninggal. Dan anak-anaknya 5 ini cinta Tuhan luar biasa, dan mereka seorang businessman yang dahsyat. Kemudian mereka tuh cerita bagaimana mamanya fight untuk pabrik itu dan berdiri buat anak-anak mereka, anak-anaknya. Terus ada satu kata-kata yang dia bilang begini, eagle can fly with one wing. Itu kata-kata mamanya. Saya belum pernah memeriksa tentang ilmu perbinatangan, apakah betul eagle bisa fly with one wing, I don't know. Tapi kata-kata itu membuat saya kaget, eagle can fly with one wing. Terus saya bilang begini, bagaimana mungkin eagle fly with one wing? Dia cerita mamanya ngomong begini, ibu tahu kenapa burung Raja Wali bisa terbang dengan satu sayap? Kenapa? Karena sayap satunya adalah Tuhan. Wah. Benar gak ibu-ibu? Wanita ditatang oleh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Amin. Nah pagi ini bersamaan dengan hari Mother's Day, tapi juga kita sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Saya ajak kita buka dulu ayat pertama kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Satu kali Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, jangan kamu meninggalkan Yerusalem, tunggu sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari surga. Tunggu. Kalau Anda perhatikan lagi kalimat tunggu, tidak pernah Tuhan ngomong begini, tunggulah 10 hari. Tidak pernah. Orang kalau disuruh nunggu tanpa kejelasan waktu itu merupakan hal yang tidak gampang. Nah ketika para rasul itu menunggu, kita lihat ya kisah 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah salah satu yang mereka lakukan ketika mereka menunggu adalah yang mereka isi dari jadwal menunggu mereka adalah mereka bertekun di dalam doa. Nah pagi ini saya mau sharing tentang yang namanya menunggu janji. Nah nanti dalam kesempatan ke depan saya khotbah di Hammersley, saya akan masih berbicara tentang janji. Kenapa? Karena ternyata saya menemukan banyak dari kita struggle banget soal yang namanya menunggu janji Tuhan. Saya tahu yang namanya menunggu enggak pernah enak ya Bapak Ibu, apalagi kita enggak jelas. Saya menunggu border dibuka juga enggak jelas. Jadi enggak enak banget gitu loh. Iya kan? Enggak enak banget. Bagaimanapun kangen lah sama tanah air ya. Kangen lah sama Indonesia. Kangen sama pedagang kaki lima. Di sini kan enggak ada pedagang kaki lima ya. Kangen sama kemproh-kemprohnya dikit gitu. Kangen. Jadi menunggu itu enggak pernah gampang. Dan saya mau sharing tentang menunggu. Ada yang lagi menunggu janji Tuhan? Saya pikir hampir semuanya ya. Menunggu janji soal kesembuhan, menunggu janji soal pemulihan keluarga, menunggu janji soal keuangan, soal pekerjaan apapun itu. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertanyaan masuk ke saya. Wanita ini bilang begini, saya ini berdoa, umur saya 29 tahun, saya ini menunggu jodoh dari Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan memberikan saya pasangan. Tapi kenapa ya Bu, sampai sekarang itu kok belum dikasih? Saya ini sudah mulai masuk 29 tahun. Saya ini sudah doa puasa, saya sudah deklarasi, saya sudah tengking, saya sudah doa pengurapan,
Saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Saya sudah masuk dalam pelayanan. Saya sudah melakukan pemberesan dengan keluarga. Karena saya tidak mau katanya kalau kita kepahitan itu menjadi penghalang doa. Saya sudah melakukan semuanya, tapi kenapa Tuhan masih belum memberikan apa yang saya doakan? Kenapa? Salahnya di mana lagi? Apa yang harus saya lakukan? Nah, pagi ini itu yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Buat saudara yang sudah doa puasa, sudah deklarasi, sudah urap-urap, sudah tengking sana, sudah tengking sini, tapi janji Tuhan masih belum terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Ada satu contoh lagi, saya akan banyak contoh ya yang saya ceritakan pada Bapak Ibu. Ada satu contoh lagi, saya punya teman dapat suara Tuhan 5 tahun yang lalu, bahwa dia disuruh Tuhan pindah ke negara lain. Dan dia pindah ke negara itu pas sekitar 5 bulan yang lalu, 5-6 bulan yang lalu. Dan selama 5 bulan dia tinggal di hotel. Karena beda dengan Australia, saudara bisa rent. Kalau ada teman atau apa bisa bantu untuk legalnya apa ya, dokumennya. Tapi dia nggak bisa rent karena dia turis. Jadi selama 5 bulan lebih dia tinggal di hotel. Selama 4 bulan yang pertama dia udah menghabiskan uang sekitar 500 juta. Istrinya sukacita, anaknya seneng banget. Dia bilang, mereka nggak ngerti, saya yang menghitung semuanya. Dan dia bilang begini, selama ini Tuhan masih mencukupkan. Tapi terus terang, mental saya ini down. Sejauh ini pekerjaan saya di Indonesia masih ada income. Tapi mau sampai kapan saya teruskan seperti ini, C? Saya harus apa? Gitu loh. Nah kalau untuk ngurus pengajuan seperti kayak PR, dia bilang saya harus nunggu sekian lama. Dan itu pun paling cepat. Berapa banyak duit lagi dan belum tentu saya dapat dan belum tentu bisa goal. Apa yang harus saya lakukan? Saya ini takut balik ke Indonesia karena takut seperti kejadian Yunus. Dimakan ikan paus, kayak gitu kira-kira. Saya tuh ngomong, Tuhan beri saya tanda. Saya boleh enggak balik Indo? Atau harus tetap di sini? Dia minta tanda. Singkat cerita, tiba-tiba ketika dia naik taksi, sopir taksinya tanya. Karena apal kan dia keluar masuk hotel itu terus. Seluruh pegawai hotel apa sama dia, gimana nggak apal, udah 5 bulan Bapak Ibu jadi customer di situ. Dia ditanya, Bapak itu kenapa tinggal di hotel terus, kan habis duit banyak, kenapa Bapak nggak mending pulang, gitu loh. Dia cerita, tiba-tiba sopir taksinya ternyata Kristen. Iya bener Pak, jangan sampai lo kejadian kayak Yunus, Bapak pulang nanti Bapak dimakan ikan. Dalam arti Tuhan marah gitu loh. Nah dia bilang itu salah satu tanda yang saya dapatkan C, bahwa Tuhan itu seakan-akan tidak mengizinkan saya pulang, saya suruh tetap bertahan di sini. Nah Bapak Ibu dia tuh ngomong begini, saya ini sampai sekarang terus terang merasa seperti benjot semua, babak belur. Dia bilang, berapa banyak anak Tuhan kecewa di dalam penantian janji Tuhan. Ini yang saya mau bagikan. Yuk kita buka seorang wanita, seorang ibu yang gagal di dalam menunggu janji Tuhan. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-16. Apa yang harus kita lakukan di saat kita dalam masa penantian menunggu janji Tuhan? Kejadian pasal 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu dengar, saya pribadi sangat percaya kalau Tuhan sudah berjanji, ya dan amin. Saya enggak tahu Bapak Ibu yakin enggak? Kalau Tuhan sudah janji kamu akan ditolong, Tuhan pasti akan tolong. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan akan memberikan kalian untuk tempat tinggal di sini, Tuhan pasti akan menepatin.
Tapi semua janji itu kan memang ada waktu. Nah, dengarkan baik-baik. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan di dalam menunggu janji Tuhan adalah yang pertama, kesalahan yang sering kita lakukan adalah kita mencoba membantu Tuhan menggenapi janjinya. Saya ulangin, kita mencoba membantu Tuhan menggenapi janjinya. Kenapa kita coba membantu? Karena kita sudah mulai memakai akal dan logika kita di dalam janji Tuhan. Dengarkan, semua janji Tuhan pasti look impossible. Sebab kalau Tuhan menjanjikan yang possible, dia bukan Tuhan yang impossible. Dia Tuhan yang besar. Makanya setiap janji yang dia berikan, yang saudara terima seringkali memang berlawanan dengan keadaan. Tuhan janji sama Abraham dan Sarah di saat mereka udah expired, udah menopause. It's impossible. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji. Nah, satu hal pertama yang harus diingat di dalam masa menunggu, jangan pernah sekali-kali mencoba bantu Tuhan. Seolah-olah saudara berkata begini, Tuhan kalau Tuhan tidak bisa, aku yang turun tangan. Ini yang dilakukan Sarah, dia coba bantu Tuhan. Kenapa? Karena rasionya mulai jalan. Oh, mungkin Tuhan mau memberkati saya anak lewat rahim orang lain. Nah, kita seringkali menafsirkan janji Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah menafsirkan janji Tuhan. Bahaya menafsirkan janji Tuhan. Ada satu hamba Tuhan sharing sama saya begini. Kita seharusnya kalau belajar Alkitab, jangan menafsirkan. Hah? Jangan menafsirkan. Selama ini banyak ya bukunya, tafsir PL, tafsir PB. Kok jangan menafsirkan? Alkitab itu harus dipahami, bukan ditafsirkan. Maksudnya gimana? Dibilang begini, kalau menafsirkan, itu berarti kita pakai knowledge yang sudah kita punya, kita aplikasikan ke Alkitab. Contoh misalnya gini. Kata-kata ayat beri, maka kamu akan diberi. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Apa yang ada di dalam otak Bapak Ibu? Wah, hebat. Cuman Pak Cermin yang jawab gitu. Yang lain tepuk tangan buat Anda. Saya mau tanya, yang lain soal apa? Duit. Kenapa? Karena selama ini khotbah dan pengajaran yang Anda dengar soal duit. Padahal kalau Anda baca ayat itu bukan soal duit. Beri pengampunan, betul. Soal pengampunan itu, bukan soal duit. Nah, knowledge yang kita punya, kita pakai untuk nerjemahkan itu. Bisa nangkep saudara? Nah, enggak boleh. Jadi Alkitab tidak boleh ditafsirkan seperti itu, harusnya dipahami. Lah dipahami itu seperti apa? Kenapa keluar kalimat itu? Harus dilihat semuanya. Jadi contoh penafsiran itu seperti ini. Kalau saudara lihat saya, hari ini saya pakai blazer model macan garong. Macan garong. Terus saudara tanya, kalau saya kasih pertanyaan, menurut saudara kenapa saya pakai blazer macan garong? Apa jawabannya Om? Om atau Gilang tadi yang jawab? Oh Gilang, apa jawabannya? Oh kedinginan. Ada lagi? Pilihannya Pak Yopi. Ada lagi? Paling bagus. Ada lagi? Kenapa? Tinggal satu, karena yang lain belum dicuci. Oke, tiap orang punya interpretasi sendiri-sendiri sesuai dengan imajinasi dan sesuai dengan feeling-feeling saudara. Yang lagi kedinginan langsung konotasinya ke kedinginan. Kalau Pak Cermin langsung konotasinya tinggal satu, berarti dia sering ngalamin bajunya nggak dicuci. Makanya kok bisa kepikir ke situ? Saya nggak tahu loh. Berarti kan dia pengalamannya begitu kan? Kenapa Gilang ngomong karena kedinginan? Berarti dia lagi kedinginan.
Lihat, apa yang Anda paling banyak lagi experience, itu yang Anda pakai buat ukuran. Loh, enggak ada loh yang jawabannya kayak Pak Cermin. Karena cuma tinggal satu. Loh, itu amazing loh jawabannya. Penafsirannya lain dari yang lain. Tapi belum tentu benar kan? Kenapa dia nafsirkan seperti itu? Karena itu based on what he experience. Dia sering ngalamin, bajunya enggak ada, tinggal satu. Atau sering pengalaman pokoknya bajunya yang lain belum dicuci, belum prepare, yang prepare cuman ini. Dia kemungkinan ngalamin seperti itu. Jawabannya belum tentu benar kan? Nah, itu yang kita lakukan sama Alkitab. Seringkali kita sama janji Tuhan juga gitu, kita nafsirkan sendiri. Ada teman yang dinubuati oleh hamba Tuhan, akhir tahun ini kamu akan menerima berkat besar. Nah, dia tuh sedang berdoa, minta jodoh. Nah, ketika ada hamba Tuhan berdoa, bernubuat, akhir tahun ini kamu akan menerima jodoh. Saudara tahu apa yang dia translate? Aduh, pasti akhir tahun aku dapat jodoh. Betul? Itu tahun 2019, akhir dia belum dapat jodoh sampai hari ini. Dan ketika tahun 2019 itu dia tunggu, katanya Tuhan bilang mau kasih berkat besar, dia pikir itu jodoh. Dan ketika belum, apa yang terjadi? Kecewa. Kecewa kan? Berapa banyak saudara dan saya kalau terima janji Tuhan, kita translate sendiri. Aku akan berikan kamu berkat besar. Lah Anda kan lagi nunggu jodoh misalnya, langsung ditranslate, oh jodoh ini. Ada orang di Pare pernah konseling sama saya. Dia 3 tahun gali lubang tutup lubang karena nggak nututin bayar uang bunga untuk pinjaman bank. Saya bilang, kenapa kok Taci bisa sampai terperosok sejauh ini? Dia bilang dia tuh dapat nubuatan, Tuhan akan memberkati pekerjaannya. Terus dia bilang, di daerah kita Bu, dan melihat kondisi pekerjaan saya, tidak mungkin pekerjaan saya itu bisa berkembang kalau nggak pakai suntikan dana. See? Dia translate, Tuhan, Engkau kan bilang mau memberkati saya. Saya minta tanda, kalau suntikan dana yang saya ajukan dikabulkan, berarti Tuhan yang berkatin. Dikabulkan. Dia nganggep itu Tuhan ACC. 3 tahun pelimpungan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan kan bilang mau memberkati pekerjaannya dia. Tapi dia mulai menganalisa dengan logika sendiri. Anda bisa nangkep? Kalau Tuhan udah janji, aku akan berkati kamu. Udah, terima aja, ya dan amin. Udah, gak usah diterjemahkan. Berkati paling kira-kira ini. Oh mungkin ini, oh mungkin ini. Tuhan bilang, akhir tahun kamu akan dapat berkat. Saudara, jangan diterjemahkan akhir tahun 2021. Belum tentu akhir tahun 2021. Siapa tahu akhir tahun 2022. Karena Tuhan tidak pernah ngomong akhir tahun ini atau akhir tahun apa gitu kan. Jadi kita terjemahkan sendiri, makanya kecewa-kecewa sendiri. Akhirnya apa? Mencoba bantu Tuhan. Jadi yang pertama, jangan mencoba bantu Tuhan. Hal kedua yang Bapak Ibu harus ingat, dengar baik-baik. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memikirkan caranya untuk menggenapi. Saudara enggak usah mikirin caranya. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada Sarah akan memberikan anak, jangan mikirin caranya gimana. Oh, mungkin harus lewat program ini. Oh, mungkin harus lewat begini. Enggak usah mikirin caranya. Amin. Seringkali kita ikut mikirin caranya. Kalau Tuhan udah berjanji, aku akan memulihkan anak-anakmu. Tuhan yang sibuk memikirkan caranya. Tuhan yang sibuk mengatur skenarionya. Amin. Kalau itu janji Tuhan, biarkan Tuhan yang mengaturnya. Saya percaya begini, kalau itu janji Tuhan, saudara dan saya nggak perlu sampai babak belur. Saya ngomong sama teman saya yang pindah ke negara lain ini, saya bilang begini, kamu babak belur enggak? Babak belur saya C. Kamu capek enggak? Capek. Itu tandanya kamu sudah mencoba membantu Tuhan. Kalau memang Tuhan mau kamu pindah ke negara itu, biarkan Tuhan sendiri yang open the door.
Biarkan Tuhan sendiri yang open the way. Jangan mencoba membantu Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan kamu janji untuk pindah ke negara itu, kamu tidak akan sampai berdarah-berdarah dan babak belur. Kalau kamu sampai berdarah-berdarah dan babak belur, sampai capek, sampai nangis-nangis, sampai putus asa, itu tandanya saya curiga itu bukan Tuhan yang mau. Saya bilang sama dia, Tuhan kan ngomong kamu disuruh pindah, tapi kan Tuhan tidak pernah ngomong pindahnya tahun 2021, kan Tuhan tidak pernah ngomong. Sama seperti kenalan saya, Tuhan kan ngomong aku akan memberikan kamu berkat besar di akhir tahun, tapi berkat besarnya kan Tuhan tidak pernah ngomong soal jodoh. Betul lah Bapak Ibu, bukan soal jodoh. Jadi hal kedua, kalau Tuhan yang berjanji, biarkan Dia yang akan memikirkan skenario untuk mengatur semuanya. Yang ketiga, ada yang tanya begini, lalu Bu Ruth, bagian kita apa? Katanya iman tanpa perbuatan mati. Masa kita nggak bikin apa-apa? Oh ya harus bikin apa-apa dong. Iman tanpa perbuatan mati, betul. Bagian kita sederhana. Saudara ingat kisah 5 roti 2 ikan? Ingat? Kisah 5 roti 2 ikan. Bagian saudara dan saya adalah 5 roti 2 ikan. Dan untuk memberikan 5 roti 2 ikan gak sampai berdarah-berdarah. Gak sampai babak belur. Bagian memberi makan 5.000 orang, itu bagian Tuhan. Amin. Bagian saudara 5 roti 2 ikan. Yang gak perlu sampai berdarah-berdarah. Bagian Tuhan 5.000 orang. Yang bikin stres karena saudara mencoba memenuhi 5.000 orang. Sehingga saudara stres, kecewa, sakit hati, down. Kalau kita sedang berdoa, saya cerita sama anak-anak muda, kalau kalian memang sedang berdoa untuk minta jodoh, dan Tuhan sudah memberikan janji akan memberikan jodoh, pasti dikasih. Bagian yang harus dilakukan tetap ada. Ada bagian yang harus dilakukan apa? Dandan. Loh ya iya toh. Karena gini loh, kita jangan berandai-andai bahwa ada orang menerima kita apa adanya, kecuali yang buta nggak kelihatan apa-apa ya, dandan. Mungkin ada dari 1.000 ada 1 orang yang begitu, yang ada modelnya serem gitu, mereka tetap mau menerima, mungkin ada. Tapi dandan lah. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini saudara, saya pernah pengalaman khotbah di satu persekutuan doa, dan saya seringkali sebagai pendeta itu kalau diminta doakan itu bingung. Kadang-kadang mereka tuh enggak butuh doa. Butuh apa Bu? Ada satu anak muda, saya lagi duduk gini, lagi lihat handphone saya, tiba-tiba dia datang mendekat. Bu Ruth, saya minta didoakan. Terus saya naruh handphone, saya mendongak. Nah ketika saya mendongak, spontan saya langsung darah Yesus gitu loh. Saya spontan, darah Yesus. Saya sampai sungkan sama yang anak muda itu. Langsung aduh gawat. Maaf Ci. Saya tadi lagi fokus di sini jadi saya enggak konsen. Saya kaget. Darah Yesus. Kenapa? Dia ini pakai baju ini ya, bawaan putih, panjang. Saya lupa atasannya apa. Cuman yang membuat saya teriak darah Yesus karena saya lihat penampilannya dia. Dia tuh punya poni panjang sekali seperti ini, jadi nutupin. Serius Bapak Ibu, jadi poninya tuh seperti ini. Saya enggak tahu itu model Korea atau model apa, atau Jepang, karena saya lihat Korea kan ditutupi mata gini. Gini modelnya, serius. Jadi ini modelnya gini, jadi poninya rada miring gini, tapi ini tetap nutupin mata. Saya langsung darah Yesus. Sorry. Saya sampai izin sama dia, aduh gawat. Lah aku kaget Lah saya cuman mikir gini loh Pak, Bu, aku aja kaget. Terus misalnya dia expect orang kayak Gilang jatuh cinta. Lawang gini ya Bapak Ibu.
Saya tuh sampai, Bu Ruth, saya minta tolong didoakan, saya minta jodoh. Aduh ya. Mau bernubuat gak sanggup. Gak punya iman untuk profetik. Dia bukan butuh doa. Dia butuh gunting. Di Intan, Po. Iya. Tapi saudara, jadi saya ya apa cara ngomongnya? Orang Indonesia kan enggak kayak di sini masih bisa terus terang. Kita kan sungkan, masa, Ci, rambutmu tuh guntingan apa? Tolong diperbaiki, apa orang mau tertarik? Anda bisa nangkep. Ada lagi taci yang lain umur 55. Minta jodoh. Loh, di Indonesia ada, di sini tambah lebih banyak. Di Indonesia aja ada, apalagi di sini. Dia telepon, waktu telepon ya saya, ya udah, saya ini sudah dinubuati hamba Tuhan Bu Ruth, katanya jodoh saya tuh sudah dekat. Oh oke. Nah saya ini naksir satu orang. Orang ini tak perhatiin, tak WA, tak telepon, tak datengin. Agresif juga dalam hati. Tak datengin. Dia sampai lari loh Bu Ruth. Kenapa dia lari? Sampai mamanya cowok ini ngamuk. Anakku ini enggak mau sama kamu, jangan dikejarin terus, sampai takut loh sama kamu. Wah, sampai parah gitu ya. Nah, pada waktu satu persekutuan doa ternyata dia datang. Ibu Ruth, saya yang telepon, yang minta jodoh itu loh. Oh iya, karena kan enggak ada duanya. Jadi ingat. Terus dia minta didoakan. Bu, tolong doakan kira-kira kapan. Lah dalam hati, masa aku tahu? Lah aku tahu lah, aku enggak stres kapan border dibuka. Iya kan? Akhirnya ya karena dia maksa minta doa, ya udah tak doain. Nah, ketika saya mau tumpang tangan, saya baru sadar. Mohon maaf, bau badan, pesing. Saya enggak tahu apakah dia tuh punya anak kecil atau gimana, satu ranjang anaknya mungkin ngompol di situ, pesing-pesing ya ditidurin, dan baunya itu pesing. Jadi akhirnya saya ini ya apa, oke, sudah pesing, dan ketika saya mendekat untuk mendoakan dia, rambutnya itu kan model basah kayak diminyakin. Kayaknya dia pakai minyak, cuma enggak tahu minyak apa-apa sekali. Kayaknya juga begitu, kayaknya. Baunya lebih apa dari minyak jelantah loh Bu. Minyak nyong-nyong aja masih wangi walaupun nyegrak ya. Ini baunya tuh. Jadi Bapak Ibu tahu saya doakan dia. Saya tumpang tangan sih. Tuhan, Engkau dengar apa yang menjadi doanya. Jadi saya tumpang tangan ke kepalanya, dia sama, Tuhan Engkau mendengar apa ya. Untungnya kan dia enggak lihat saya, kan dia merem gini. Tuhan Engkau tumpang tangan. Makanya ya kalau mau didoakan keramas dulu Bapak Ibu. Tolong diperhatikan, keramas dan diperhatikan bau badan. Lah saya mikir gini, gimana mau dapet? Gitu loh, melangkahlah. 5 roti 2 ikan, masa sih sampai memperbaiki dandanan harus berdarah-berdarah? Enggak kan? Enggak dong. Langkah yang lain apa? Keluarlah. Bangun pertemanan. Ketemu dengan banyak orang. Amin. Saya dulu menyarankan di Surabaya, bukan di Perth. Saya menyarankan gereja-gereja di mana saya khotbah. Kalian tuh tahu nggak, ada satu kebaktian yang kurang loh gereja itu. Perlu, kebaktian apa? Jomblo. Loh, orang dunia aja ada acara take me out. Iya, ada acara take me out. Loh, sekarang Anda tak tanya, kita nggak usah merasa kok aneh bikin kebaktian jomblo. Ibu, Pak, kita harus ngakuin. Ketika mulai usia hampir udah 30, itu kita udah terbatas ketemu sama orang.
Kalau sudah enggak kuliah, terbatas ketemu sama orang. Di tempat kerja, kebanyakan udah banyak yang udah married. Betul enggak? Yang jomblo-jomblo ya yang sisa-sisa. Ya sisa-sisa maksudnya ya the crumb. Yang sisa-sisa, not many option gitu loh. Kalau mereka nggak dibantu untuk ngumpulin community, susah loh. Mereka masuk ke youth-nya kemudaan. Merekanya yang ketuaan. Mereka masuk dewasa muda, banyak udah married Lah masuk sama anaknya mereka, kan nggak cocok. Terus kemana? Ke kebaktian senior, jarang bawa anaknya. Nggak mau anak ikut. Emaknya, ya toh? Susah. Makanya saya tuh ngomong sama gereja-gereja di Surabaya, mbok ya dibikin kebaktian jomblo. Bukankah lebih baik mereka ketemu? Loh Bu, berarti kan mereka ke gereja untuk cari jodoh. Lumayan lah daripada ketemu di pasar. Iya apa enggak? They need help. They need help. Siapa tahu jadian, puji Tuhan. Take me out. Iya kan? Loh soalnya saya ngerasakan Bapak Ibu, saya tuh married sama Yopi umur 29, rada telat. Karena susah cari. Saya enggak akan dapat dia kalau dia tidak dijamah oleh Tuhan. Loh iyalah, saudara kan ingat ceritanya di kapal Lambelu itu kan? Itu hanya jamahan Tuhan yang membuat saya dapat jodoh. Kalau enggak, rada susah. Kalau kayak Nia cantik, laris. Enggak bingung. Nah saya udah enggak cantik, kaya juga enggak, siapa yang lirik? Kalau enggak karena anugerah Tuhan. Makanya, jadi dibantu ya, yang jomblo-jomblo. Amin, apalagi Perth stoknya limited loh. Iya ya, stoknya Perth limited ya. Iya, sepi ya Pak. Limited. Surabaya aja belum tentu nemu stok apalagi di Perth. Tapi enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Sekarang bagian yang terakhir. Nah ini yang khotbah saya. Tadi bukan. Tadi pembukaan. Mazmur 37 ayat yang keempat. Ini bagian terpenting yang perlu kita lakukan di dalam masa menunggu. Jadi yang pertama tadi adalah jangan mencoba membantu Tuhan. Oke. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan memikirkan caranya. Mazmur 37 ayat 4. Dan yang ketiga, bagian kita adalah 5 roti, 2 ikan. Tidak perlu sampai berdarah-berdarah. Dan bagian yang terakhir, Mazmur 37 ayat 4. Ada versi Inggrisnya enggak? Oke. Bapak Ibu yang udah dapat dari Alkitab Saudara, kita baca dulu bahasa Indonesianya yuk. Sudah dapat? Enggak bawa Alkitab? Luar biasa. Oke, sudah hafal. Ini hasil didikannya Om sama Tante. Mazmur 37 ayat 4, sudah? 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Bapak Ibu, bergembiralah karena Tuhan. Ini terjemahannya salah. Kalau kita mendengar kata bergembiralah karena Tuhan, berarti kesannya kan gini. Sekalipun kamu tidak bisa bergembira, kamu lagi susah, lagi sumpek, tapi kamu harus tetap belajar untuk bersukacita. Pengertian kita gitu kan. Ternyata bahasa Inggrisnya beda sama sekali. Gak ada ya, Abang, gak ada ya. Oh oke, enggak apa-apa. Dalam bahasa Inggrisnya itu ada beberapa versi, intinya itu gini. Salah satu versi, ada salah satu terjemahan bahasa Inggris bagus lagi baru keluar, namanya TPT, The Passion Translation. Nah, dalam The Passion Translation itu dituliskan begini, take delight and find pleasure in the Lord. Saya ulangin, take delight and find pleasure in the Lord.
Saudara, itu beda banget loh dengan bergembira di dalam Tuhan. Bahasa aslinya artinya begini, enjoy God. Saya bilang, enjoy God. Kata enjoy God beda dengan enjoy in the Lord. Beda. Kalau enjoy the Lord berarti walaupun kamu tidak enak, tapi kamu belajar menikmati dengan kekuatan dari Tuhan. No, terjemahnya bukan itu. Enjoy God. Saudara tahu apa artinya enjoy God? Saya sama saudara kalau kita minum obat, apa yang kita lakukan kalau minum obat? Yang pahit. Cepat-cepat ditelan. Menikmati enggak? Enggak. Berapa banyak dari saudara dan saya kalau datang ke Tuhan kayak minum obat? Cepet-cepetan. Tuhan, ingat loh ya, doaku belum bawa jawab loh. Tuhan, ini daftar doa. Tuhan bilang, enjoy God. Saudara, ini satu weapon yang powerful yang seringkali orang Kristen ignore. Mereka pikir weapon yang powerful adalah doa puasa. Lucu, beberapa orang pernah ngomong begini, doa puasanya Esther itu lebih pamungkas daripada doa puasanya Daniel. Kenapa? Karena doa puasanya Esther tidak makan sama sekali. Jadi kalau persoalanmu makin berat, puasa Esther. Enggak. Saudara tahu ada satu weapon yang dahsyat ini. Menikmati Tuhan. Saya mau kasih gambaran tentang menikmati. Saudara, salah satu makanan yang saya sangat demen adalah kepiting. Apalagi kalau Budayu masak kepiting saus. Saya belum nyoba yang saus Singapura. Belum. Saus Padang. Salah ngomong. Bu Peti kasih ide. Saus Padang. Aduh Bapak Ibu, orang kalau penggemar kepiting pasti nggak mau dikupasin. Karena kenikmatan dalam makan kepiting adalah mengupasnya. Kalau orang yang nggak mau ngupas, minta dikupasin, itu sebetulnya bukan penikmat kepiting. Setuju? Orang yang benar-benar menikmati kepiting, dia akan pelan-pelan ngupas kenikmatannya di situ. Kalau saya makan kepiting, saya memastikan tidak ada gangguan. Saya memastikan baju saya jangan sampai mengganggu kenikmatan saya untuk makan kepiting. Saya akan kotor-kotor tangan saya, tidak keberatan. Betul saudara? Dan makan nasi sampai lapar. Iya Pak, saya juga menceritakan ini sampai teman-teman ngiler semua di dalam Zoom. Sampai gimana ya saudara, saya kan berusaha untuk makan itu pelan-pelan. Misalnya kalau saya, pas makan kepiting ada nasi, saya kan berusaha nasinya tuh jangan cepet-cepetan gini. Saya kan pelan-pelan, dikit-dikit biar gak cepet habis. Itu menikmatin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ketika kita menghampiri Tuhan, apakah kita menikmati? Seperti ketika kita makan kepiting. Anda tahu menikmati itu, setiap kunyahan, enak banget, iya kan? Terus saya sampai tolet ini bumbu, sampai gini, dia kayak anak kecil model begini, itu menikmatin. Tuhan itu beberapa minggu yang lalu membukakan saya ini. Kamu tahu enggak? Ketika kamu benar-benar menikmati aku, itu adalah sebuah kekuatan yang powerful sekali. Kenapa? Saudara ingat ayat ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu, terus daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari itu 3 tahun, ya toh 3 tahun. Kata lebih baik, bahasa aslinya ada pengertian lebih makmur, lebih sehat di dalamnya.
Kalau saya sekarang lagi beda Alkitab bahasa asli, lebih makmur. Dengan kata lain itu kalau saya translate gini, 1 hari di pelataran Tuhan, baru di pelataran loh, belum masuk Holy of Holies, belum masuk Roh Maha Kudus, baru di pelataran nih. 1 hari lebih makmur daripada 3 tahunnya orang fasik. Kalau bahasa saya tuh gini, sorry to say. Orang fasik kerja 3 tahun, sampai lembur-lembur, sampai berdarah-berdarah. Menurut Mazmur, one day sama dengan bahkan lebih makmur daripada hasil berdarah-berdarah 3 tahun. Banyak orang tidak pernah tahu ini Bapak Ibu, bahwa ketika Anda diberi Tuhan kesempatan untuk menghampiri hadiratnya, menghampiri Dia, when you can enjoy, Anda sedang membuka pintu keajaiban terbesar. Tapi berapa banyak, saya nggak bilang soal ke gereja, karena di gereja pun Anda belum tentu menikmati, karena pikiran Anda bisa di tempat lain. Tapi kalau saja Anda bisa lakukan, one day, 1 hour, menikmati Tuhan, hasilnya dahsyat. Kalau Anda tidak percaya, coba. Saya kasih tip praktis. Saya kanan kiri seorang pendeta namanya Josh Muller. Saya kagum sama Josh Muller Bapak Ibu. Ini orang mujizatnya gila-gilaan. Dia punya panti asuhan banyak dan 2 juta lebih anak-anak pantinya. Saudara, dia terkenal sebagai hamba Tuhan iman, pahlawan iman. Anda tahu, setiap apapun yang dibutuhkan oleh panti asuhannya, dia itu tulis. Butuh piring 10, tulis. Enggak pakai lama, piring dateng 10, kasih tik tanggalnya. Banyak. Nah, Josh Muller tuh terkenal karena catatan ini. Salah satunya. Dan saudara tahu, dia satu kali menegur seorang jemaat. Dia bilang begini, kamu kenapa sudah beberapa minggu enggak ke gereja? Dia bilang, maaf pastor, saya harus nambah kerjaan, saya double job, karena saya ini punya banyak tanggungan, enggak nutut, jadi saya harus lembur-lembur juga, sudah nambah double job saya masih ngambil lemburan, karena enggak nutut. Josh Muller mengungkapkan sebuah kata-kata yang menurut saya cukup bisa berbahaya juga, kontroversi, tapi waktu dipikir-pikir ada make sense-nya juga. Dia bilang begini, kamu nambah lembur, nambah jam lembur, buat nambah wages per hour berapa? Betul ya? Katakan per hour 35 lah. Kamu nambah lembur untuk nambah per hour itu. Untuk bosmu. Dan bosmu kasih kamu reward per hour. Can you imagine if you dedicate 1 hour for the boss of all boss, how much more you will gain? Karena bos di atas segala bos, nggak mungkin kasih kamu 35 per hour. Dia adalah raja di atas segala raja. Anda bisa bayangkan kalau tipsnya raja? Sekecil apapun tipsnya raja, saya yakin pasti gede banget. Betul saudara? Tipsnya raja. Dengarkan Bapak Ibu. Saya waktu satu kali nonton film, lupa saya judulnya. Tiba-tiba ada cerita orang ini tiba-tiba ketiban rezeki, dia jadi pewaris tahta. Pewaris harta sekian triliun. Saudara tahu dia kasih tip sama waiter $20.000. Itu dihitung berapa? Saya terus tiba-tiba kebayang, gila ya. Dia ke ceritanya itu kan dapat triliunan. Saudara bisa bayangkan kalau yang kita serve itu Tuhan di atas segala Tuhan. Saya berdoa, enjoy God. Jangan pusing menerjemahkan janji Tuhan. Bagian saudara dan saya, enjoy God. One night with the King.
Esther spent one night with the king, changed all her nation's destiny. Satu malam dengan sang raja, ngerubah nasib semua bangsa. Pertanyaan saya cuman simple. Do you enjoy God? Or do you take pills? Waktu Anda menghampiri Tuhan, Anda seperti minum obat atau menikmati Tuhan. Saya berdoa, ini yang akan menjadi target kita. Teman-teman di RIM, Anda akan menjadi orang-orang yang enjoy God. Ingat Bapak Ibu, walaupun a few minutes when we worship, enjoy God. You will never know what will happen next. Because when you touch the King, remember one touch dari wanita 12 tahun pendarahan. One touch change her life. Anda kan tidak pernah tahu ceritanya. Saya dikasih tahu waktu ke Israel. Wanita ini pendarahan 12 tahun. Penyakit apa pendarahan? Saya diceritain sama orang Yahudi yang jadi tour guide kami. Dia bilang, wanita ini, can you imagine, wanita ini baru melahirkan anak. The Bible never tell about that. Tetapi ketika setelah melahirkan anak, terjadi pendarahan terus. Dan ketika dia ngalamin pendarahan, dia harus dipisah dari anaknya. Betul? Dia harus dipisah dari keluarganya, 12 years. Tiba-tiba dia sentuhan dengan Tuhan. Sentuhan dengan Raja. Sembuh. Cuman perlu dia harus seminggu lagi nunggu untuk ditahirkan. Setelah itu balik pulang. Anaknya udah umur, dulu belum ada WA, belum ada video call, enggak pernah lihat. Anaknya bingung, ini siapa? Can you imagine? 12 tahun, dia peluk anaknya dengan cinta. One touch with the King. Mengubah nasib 12 tahun. Anda tidak akan pernah tahu one touch with your King when you really enjoy Him. Kalau Anda menikmati Dia, you don't care about others. Kalau saya lagi makan kepiting di rumah, suami saya tahu dan anak saya nurun. Kadang-kadang begitu enaknya, permisi bicara, saya naikkan kaki kayak di warteg. Oh enak banget Pak, posisi gitu Pak, makan, enak banget gitu. Sama pakai tangan, gak usah pakai sendok, aduh enak banget. Tuh menikmati, ndang ngiler ya. Luwe. Saya berdoa, yuk kita enjoy God. Yuk kita menghampiri Tuhan.